Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang teman kita barusan bilang bahwa kali ini kita akan belajar mengenai sistem pernapasan pada manusia. Sebelumnya, Bu Nana akan memperkenalkan teman-teman kita nanti akan menemani kita semua dalam belajar. Ada yang bernama Pipo dan juga ada yang bernama Lula. Supaya teman-teman semakin semangat, yuk sebelumnya kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Ya, seperti yang tadi Pipo katakan bahwa semua makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, apalagi manusia, pasti membutuhkan oksigen untuk bernafas. Bernafas itu merupakan menjadi ciri utama dari makhluk hidup. Coba kalau dia tidak bernafas, artinya dia bukan makhluk hidup. Seperti misalnya batu atau tanah, itu kan mereka tidak bernafas ya, berarti mereka bukan merupakan makhluk hidup. Jika teman-teman ditanya sebenarnya bernafas itu apa sih? Ya, bernafas itu merupakan kegiatan menghirup O2 atau oksigen dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Prosesnya yaitu tadi menghirup oksigen atau O2 yang disebut dengan inspirasi dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida yang disebut ekspirasi. Yuk sekarang kita simak dahulu alat pernapasan pada manusia yang pertama, yaitu hidung. Mari kita simak penjelasan dari Pipo dan Lula. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi, selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Loh, kok ada mulut? Tadi katanya alat pernapasan pada manusia hanya 3, yaitu hanya hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Memangnya kita bisa menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida melalui mulut? Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh Pipo, karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Nah, ternyata kita juga bisa bernafas melalui mulut, namun kurang sehat. Akan lebih sehat kalau kita bernapas melalui hidung karena udara dari luar itu sudah tersaring oleh bulu-bulu halus yang ada di hidung kita. Kotoran yang ada di luar itu, seperti tadi yang dikatakan oleh Lula, akan disaring atau terhambat oleh bulu-bulu yang ada di hidung kita. Makanya mungkin di dalam hidung kita banyak sekali kotoran ya. Nah, itulah hasil dari kita menghirup udara yang ada di luar. Jadi sebenarnya ketika kita sedang bersin, itu tandanya kita sedang mengeluarkan kotoran yang ada di dalam hidung kita. Itu merupakan respon refleks dari bulu-bulu halus yang ada di dalam hidung. Nah, tadi kata Lula, di dalam hidung itu selain ada rambut-rambut halus juga ada selaput lendir. Kira-kira apa ya fungsinya dalam pernafasan? Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Ya, jadi fungsi selaput lendir dalam hidung adalah untuk menyesuaikan suhu udara di luar dan kelembaban udara yang ada di luar agar suhu dan kelembabannya itu sama dengan tubuh kita, sehingga udara yang masuk ke paru-paru kita itu tidak terlalu kering atau tidak terlalu lembab gitu ya teman-teman. Nah, jika teman-teman lihat di video ini, udara atau O2 yang masuk ke dalam hidung itu awalnya tulisannya berwarna biru, lalu setelah melewati selaput lendir berubah menjadi agak kekuningan. Itu artinya suhu dan kelembabannya sudah berubah gitu ya. Dan kotoran-kotoran itu, bintik-bintik coklatnya itu terhambat gitu ya, atau tersaring di bulu-bulu halus pada hidung. Alat pernapasan yang kedua setelah hidung adalah T, tenggorokan. Jadi oksigen atau O2 yang masuk melalui hidung tadi, kemudian dia akan lewat tenggorokan sebelum akhirnya masuk ke paru-paru. Nah, tenggorokan ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada faring yang ditandai warna merah paling atas, ada laring yang di tengah-tengah itu ditandai warna hijau agak kehijauan. Lalu terakhir ada trakea, paling bawah itu ditandai dengan warna biru yang paling panjang. Nah, faring itu apa sih?
faring itu persimpangan. Teman-teman tahu ya persimpangan ya, kalau teman-teman pernah jalan kaki atau di jalan nemu pertigaan atau perempatan gitu ya, itu kayak seperti ada yang ke kanan, ada yang ke kiri gitu ya. Nah, faring seperti itu. Faring itu persimpangan antara saluran nafas dengan saluran makanan. Jadi misalnya di kiri saluran untuk nafas, di kanan saluran untuk makanan gitu ya. Jadi faring itu pertemuan antara saluran pernafasan dengan saluran makanan atau saluran pencernaan. Jadi nanti di dalam faring itu ada yang namanya epiglotis gitu ya. Nah, ini faring itu di situ. Nah, ini udara yang masuknya ke depan. Lalu jika kita makan nanti, makanannya itu akan masuk ke saluran yang di belakang. Nah, di faring itu biasanya ada epiglotis, fungsinya untuk menutup saluran pernafasan jika ada makanan. Jadi kalau ada makanan masuk, dia masuknya itu ke belakang, jangan ke depan. Nah, supaya tidak masuk, dihalangi oleh epiglotis tadi gitu ya teman-teman ya. Yuk kita lihat sekali lagi ilustrasinya. Nah, ini epiglotis. Dan ini makanan yang masuk ke tubuh kita, nah itu akan dihalangi oleh epiglotis. Epiglotisnya menutup saluran pernapasan gitu ya, jadi supaya makanannya tidak salah masuk, tidak nyasar ke saluran nafas gitu ya, tapi masuknya ke saluran yang ada di belakang, yaitu saluran makanan atau saluran pencernaan. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah nggak, Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Ya, ketika kita tersedak itu artinya makanan yang kita telan itu salah masuk gitu ya, hampir salah masuk ke saluran pernapasan. Karena itu langsung ditepis oleh epiglotis yang ada di faring kita tadi gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, langsung lemparkan ke luar lagi gitu ya makanannya. Nah, itu tadi sedikit tentang faring. Sekarang kita akan bahas bagian yang kedua dari tenggorokan, yaitu laring, yang posisinya ada di warna hijau ini ya, di antara faring dan trakea. Jadi laring ini adalah pangkal atau awal dari batang tenggorokan. Nah, di dalam laring ini yang nanti akan kita temukan pita suara. Di sini tulisannya vocal folds, artinya pita suara. Pita suara itu yang mengakibatkan kita bisa mengeluarkan suara gitu ya. Nanti pita itu ketika kita akan berbicara dia bergetar. Itu yang menyebabkan suara bisa keluar dari tenggorokan. Pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Ya, setelah laring kita akan bertemu dengan trakea, bagian terakhir dari tenggorokan yang ditandai dengan warna kedap-kedip ini. Trakea itu bentuknya seperti pipa, makanya disebut batang ya, karena bentuknya memang seperti batang. Fungsinya menghubungkan udara yang masuk dari hidung tadi ke paru-paru. Terbentuk dari tulang-tulang rawan. Ini bentuknya seperti cincin ini yang melingkar-lingkar banyak di sini, di tiap batang tenggorokan. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Ya, selanjutnya kita masuk ke alat pernafasan yang terakhir, yaitu paru-paru. Tadi kan hiteru, hidung, tenggorokan, paru-paru. Nah, dari trakea, udara itu berjalan menuju ke paru-paru melalui bronkus. Nah, ini yang menyala-nyala ini adalah bronkus. Jadi ada bronkus kanan dan bronkus kiri. Nah, nanti di percabangan dari bronkus ini ada yang namanya bronkiolus. Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Proses yang terakhir dari pernapasan manusia ada di alveolus. Nah, jumlah alveolus itu ada banyak, sekitar 300 juta di dalam paru-paru manusia. Alveolus itu bentuknya kecil-kecil seperti mutiara, kecil sekali ya, lebih kecil dari mutiara. Nah, ini kita lihat paru-paru manusia letaknya ada di rongga dada, dilindungi oleh tulang rusuk. Nah, ini dia paru-paru. Nah, itu yang seperti akar itu bronkiolus ya, ada banyak sekali percabangan dari bronkus. Nah, ini yang bulat-bulat ini namanya alveolus.
bulat-bulat menyatu, namanya alveolus. Nah, di alveolus ini terjadinya pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Di alveolus inilah tempat berpindahnya oksigen dengan karbon dioksida. Nah, oksigen yang tadi dihirup dari luar itu masuk ke alveolus dan dia akan berpindah ke pembuluh darah menggantikan karbon dioksida. Jadi karbon dioksidanya tadinya di pembuluh darah berpindah ke alveolus. Sebaliknya oksigen tadinya di alveolus berpindah ke pembuluh darah gitu ya. Karbon dioksidanya kenapa pindah ke alveolus? Karena untuk dikeluarkan lagi melalui paru-paru tadi. Paru-paru, tenggorokan, lalu ke hidung. Nah, oksigennya berpindah ke pembuluh darah untuk disalurkan ke seluruh tubuh. Kesimpulannya, alat pernapasan pada manusia itu terdiri dari 3 macam, yaitu hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Berawal dari hidung, udara masuk melalui lubang hidung yang akan disaring oleh rambut-rambut halus dan melewati selaput lendir untuk menyesuaikan suhu udaranya agar sesuai dengan kelembaban tubuh. Sebelum ke batang tenggorokan, dia bertemu dulu dengan faring, lalu dia bertemu dengan laring, dan akhirnya ke batang tenggorokan atau trakea. Nah, dari trakea menuju ke paru-paru melalui bronkus atau percabangan batang tenggorokan, udara berjalan lagi melalui bronkiolus atau percabangan dari bronkus gitu ya. Nah, terakhir dari bronkiolus udaranya berjalan ke alveolus. Di alveolus inilah terjadi pertukaran atau pindah tempat antara oksigen dengan karbon dioksida. Alhamdulillah, demikian penjelasan tentang alat pernapasan manusia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.